Baiklah, tadi kita telah membahas bagaimana cara membuktikan atau strategi pembuktian menggunakan bentuk normal, ya, atau menggunakan teorema 1 bentuk normal. Nah, selanjutnya satu lagi strategi pembuktian yang berhubungan dengan teorema 1 bentuk normal ini adalah aljabar proposisi. Aljabar proposisi, ya, strategi pembuktian yang kedua ini. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan aljabar proposisi? Jadi, kalau kita ingat lagi cara kita membuktikan pernyataan ini, ya, pernyataan yang kita buktikan dengan menggunakan penerapan teorema 1. Nah, ketika kita melakukan hitungan aljabar, lalu kita menerapkan teorema dasar, nah, sebenarnya hitungan aljabar yang kita lakukan itu juga bisa disebut sebagai aljabar proposisi. Nah, namun bedanya strategi pembuktian dengan bentuk normal dibandingkan dengan aljabar proposisi adalah kalau kita membuktikan dengan bentuk normal, kita arahnya adalah ke bentuk NCL. Ya, alasannya adalah ke bentuk NCL-nya, ya. Apakah konjungnya itu memuat suatu proposisi dengan negasinya atau tidak. Nah, kalau kita membuktikan dengan aljabar proposisi, yang kita lakukan adalah kita jalankan saja pernyataannya sampai ya menemukan nilai akhir dari pernyataan ini. Ya, jadi kalau yang sebelumnya bentuk normal hanya sampai NCL ini, kalau pakai aljabar proposisi kita jalankan lagi yang ini tadi. Nah, yang ada ini Q atau negasi Q kita jalankan dia jadi nilai 1, lalu yang Q dan negasi Q di sini juga jadi 1, ya. Pokoknya yang mana yang bisa dicari nilainya jadi 1, jadi tautologi atau jadi 0 atau kontradiksi, maka dijalankan. Nah, sampai akhir nanti ada nilainya. Nah, kalau di sini nilainya adalah 1. Nah, maka kalau dengan pembuktian aljabar proposisi, kalau ketemu 1 di sini, baru dikatakan dia bernilai benar. Itu adalah penggunaan aljabar proposisi. Ya, jadi dia dari pernyataan ini dijalankan saja tanpa kita mengarahkannya mau ke MCL. Seperti itu. Nah, namun ada beberapa catatan ya terkait dengan aljabar proposisi ini, ya, atau strategi pembuktian dengan aljabar proposisi ini. Nah, pembuktian dengan aljabar proposisi ini bisa dibagi menjadi dua bentuk. Ya, jadi dua bentuk, yaitu aljabar proposisi bentuk 1 dan aljabar proposisi bentuk 2. Nah, bedanya antara dua buah bentuk aljabar proposisi ini adalah untuk aljabar proposisi bentuk 1 biasanya digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi nanti di soal atau di masalahnya itu pertanyaannya adalah periksa nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, sedangkan fungsi lainnya aljabar proposisi bentuk 1 itu adalah digunakan untuk membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, bedanya kalau yang di atas tadi adalah periksa, artinya kita belum mengetahui apakah dia bernilai benar atau bernilai salah atau belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, kalau yang kedua ini pernyataannya itu sudah diketahui nilai kebenarannya. Nah, contohnya kayak soal nomor 5 tadi. Kita diberikan pernyataan lalu diminta untuk membuktikan bahwa pernyataan itu bernilai benar. Nah, atau bisa juga soalnya kita diberi pernyataan lalu buktikan bahwa pernyataannya itu bernilai salah. Nah, maka untuk membuktikan ya atau menyelesaikan persoalan seperti itu kita gunakan aljabar proposisi bentuk 1. Nah, sedangkan aljabar proposisi bentuk 2 itu digunakan pada pernyataan yang berbentuk implikasi dan biasanya dia digunakan untuk menentukan atau menarik kesimpulan atau konklusi dari pernyataan-pernyataan. Nah, jadi kalau aljabar proposisi bentuk 2 ini pertanyaannya itu lebih kepada kesimpulan apa yang valid yang bisa kita tarik dari beberapa pernyataan seperti itu. Jadi tidak seperti aljabar bentuk 1 ya, aljabar bentuk 2 dia penekanannya lebih untuk menentukan kesimpulan atau konklusi dari beberapa
pernyataan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana contoh strategi pembuktian dengan aljabar proposisi baik bentuk 1 dan bentuk 2 adalah sebagai berikut ya. Pertama, kita pembuktian dengan aljabar proposisi bentuk 1 ya. Nah, tadi digunakan kan salah satunya untuk membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, misalnya contohnya seperti ini, soalnya kita diminta untuk membuktikan bahwa pernyataan berikut ini salah atau false. Nah, artinya kan ini nilai kebenaran pernyataannya sudah diketahui, yaitu nilainya bernilai salah. Nah, pernyataannya ini. Maka, kalau menggunakan aljabar proposisi, kalau bernilai salah berarti ya pernyataan ini kalau kita terapkan teorema dasar ya yang dari 21 itu ya kita pilih, maka kalau dia bernilai salah berarti harus nanti akhirnya dia bernilai 0 atau kontradiksi. Gitu ya. Nah, itu kita jalankan saja seperti kita biasanya. Ingat, kalau menggunakan strategi pembuktian aljabar proposisi, kita tidak memiliki tujuan untuk mengubahnya ke MCF atau NCL ya, tidak. Tapi pokoknya bagaimana kalau kita jalankan nanti dia berakhir pada suatu nilai 0 kalau misalnya salah ya kontradiksi, atau 1 tautologi jika pernyataannya bernilai benar. Nah, itu. Nah, ini tadi seperti biasa, untuk menyelesaikannya bisa kita mulai dengan menyederhanakan ya pernyataan ini. Misalnya ke dalam bentuk notasi sederhana. Nah, ingat ini akan selalu kita pakai ya teorema dasar yang 21 ini. Nah, ini tadi pernyataannya seperti ini ya. Konjungsinya masih menggunakan lambang ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti sama halnya seperti kita mengubah dari pernyataan ke bentuk normal, yang paling mudah itu langkah pertamanya adalah kita hilangkan ya bentuk implikasi ataupun biimplikasi yang terdapat pada pernyataan. Nah, karena di sini biimplikasi berarti kita bisa mengubahnya, bisa menggunakan teorema 18, bisa menggunakan teorema 19. Nah, misalnya kita gunakan teorema yang 19 ya. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini ya, yang implikasi lalu tak ada tanda negasinya, ini jadi ini ya. Oke, nah dari sini tentu ada negasi dari pernyataan seperti ini, maka otomatis pasti menggunakan De Morgan. Karena di sini penghubung utamanya atau ya, berarti kita gunakan De Morgan yang nomor 7 ya, sehingga diperoleh ini. Nah, masing-masing ada negasi, lalu ini operasinya yang awalnya disjungtif menjadi konjungtif. Nah, ini bisa lagi kita gunakan De Morgan ya, karena operasi utamanya adalah dan atau konjungsi ya, berarti kita gunakan De Morgan yang nomor 8. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah kita apakan lagi? Nah, ingat kita menggunakan aljabar proposisi, berarti sama hanya ketika kita melakukan aljabar kalimat. Berarti ini bisa kita konjungsikan ke dalam sini. Nah, menjadi seperti ini. Ini negasi P dan P jadi ini. Ya, negasi P dan Q jadi ini. Negasi Q dan P jadi ini. Ya, negasi Q dan Q jadi yang ini. Oke, sampai sini. Nah, terus dari sini kita bisa sederhanakan dulu ya sebelum mendankannya ke sini. Ini ada P dan negasi P, kalau menurut teorema 15 itu nilainya 0 atau kontradiksi. Begitu juga dengan Q dan negasi Q juga bernilai 0 atau kontradiksi. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, lalu kita sederhanakan. Kalau kontradiksi diataukan dengan sesuatu, maka hasilnya adalah, kita lihat, teorema 14. Nah, ini kontradiksi diataukan dengan sesuatu, hasilnya adalah si sesuatu itu. Ya, berarti tetap nih ya, tersisa seperti ini. Nah, lalu kita jabarkan lagi, berarti sisa ini P dan Q dengan negasi P dan Q. Ya, menjadi seperti ini. Nah, adakah yang bisa kita ini? Ada, ya, ada P dan negasi P di sini. Di sini juga ada Q dan negasi Q. Ya, berarti ini nilainya jadi 0 atau kontradiksi. Yang ini 0, yang ini juga 0. Kontradiksi diataukan dengan kontradiksi. Hasilnya adalah kontradiksi.
kontradiksi. Ya, nah karena nilai akhirnya berupa kontradiksi, maka berarti terbukti pernyataan ini dia bernilai salah. Nah, ini contoh penggunaan strategi aljabar proposisi bentuk 1 untuk membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, berbeda kan ya ketika kita menggunakan strategi pembuktian yang bentuk normal. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ini ada contoh lain. Nah, misalnya ini. Kalau tadi bernilai salah, kalau yang di sini diminta membuktikan bahwa pernyataan ini bernilai benar. Nah, kalau bernilai benar berarti ketika kita aljabarkan pernyataan ini, tentu mengaljabarkannya dengan teorema dasar, berarti hasil akhirnya harus satu atau tautologi. Nah, sama seperti tadi, langsung kita buktikan saja, karena pertanyaan dibuktikan, berarti di sini bukti. Ya, kita tuliskan kembali, lalu patokannya seperti biasa, implikasi kita ubah ya. Ada yang ada implikasinya kita ubah. Nah, menjadi seperti ini ya. Ini menggunakan teorema yang nomor 5 ya. Nah, lalu kita terapkan lagi teorema yang nomor 5 untuk mengubah implikasi yang di sebelah sini ya, karena dia daya pemisahnya yang paling kuat. Kemudian di sini kita cek, nah di sini ada negasi dari semua ini ya, berarti kita bisa gunakan De Morgan ya. Jadi seperti ini. Yang asalnya atau jadi dan, yang asalnya dan jadi atau ya. Ini hati-hati ya menggunakan De Morgan di sini. Lalu kita lanjutkan lagi, ini De Morgan lagi berarti ya, kan ini negasi dari suatu pernyataan yang majemuk ya. Ada operasi di dalamnya. Berarti kita gunakan De Morgan lagi menjadi ini ya. Lalu begitu juga yang lain-lainnya. Nah, lalu sampai sini kita tidak mengarahkan ke bentuk normal, berarti kita gunakan aljabar ya. Di sini A dan negasi B jadi A negasi B, atau A dengan ini negasi C jadi A negasi C. Lalu yang di sini juga B dan negasi E jadi B dan negasi E. Yang ini juga seterusnya ya, jadi seperti ini. Nah, lalu dari sini kita sederhanakan lagi, terapkan lagi teorema dasar ya. Gunakan distributif di sini bisa. Nah, ini dengan ini tidak ada kesamaan ya. Bisa disederhanakan namun menggunakan distributif. Kita cari yang paling sederhana penggunaan distributifnya. Nah, misalnya kita ini ya, antara D dan negasi E dengan E. Nah, ini kita bisa, yang ini antara dua ini kita pakai ini. Nomor 2 ya, teorema yang nomor 2. Berarti nanti di sini hasilnya D atau E dan negasi E atau E. Nah, negasi E atau E kan hasilnya adalah 1 ya. Sehingga nanti yang tersisa hanya D atau E. Nah, sehingga menjadi ini tetap. Nah, lalu yang ini ke sini. Nah, jadi D atau E ini, yang di sini itu adalah hasil dari kita mendistributifkan D negasi E dengan E. Nah, agar jelasnya kalian coba saja tulis ya, apa yang Ibu sebutkan tadi. Nah, lalu dari sini ada lagi ya yang bisa kita sederhanakan yang ini. Nah, B dan negasi E dengan E. Nah, ini sama. Tadi kita gunakan distributif. Ya, jadi B dan negasi E dengan E itu kalau didistributifkan menjadi B atau E dan negasi E atau E. Nah, karena negasi E atau E itu adalah ini, negasi E atau E adalah 1, berarti yang tersisa adalah B atau E. Sehingga yang paling sederhana lagi ini. Ya, yang B atau E di sini adalah hasil dari kita mendistributifkan B dan negasi E dengan E. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita cek lagi. Ini kan belum nih. Pokoknya bagaimana caranya supaya ujungnya 1. Nah, kalau kalian belum nemu 1, pokoknya diusahakan. Karena di sini membuktikan bernilai benar. Ya. Nah, berarti ada lagi harusnya yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini A dan negasi B atau A dan negasi C itu sama-sama punya A. Ya, bisa kita sederhanakan lagi. Ya, menjadi ini A atau negasi C. Jadi A atau negasi C itu diambil dari sini.
Nah, diambil dari sini, lalu didistributifkan dengan negasi A. Nah, ini sudah seperti ini sederhana. Ada yang bisa kita sederhanakan lagi? Nah, ada ya. Di sini ada A, lalu di sini ada negasi A. A atau negasi A itu hasilnya adalah 1 atau tautologi. Sehingga ini menjadi seperti ini. Misalnya ya, kita kelompokkan supaya mudah melihatnya. Nah, lalu yang A atau negasi A tadi jadi 1 diataukan dengan sesuatu yang ini. Nah, 1 diataukan dengan sesuatu menurut teorema nomor 13 itu nilainya adalah 1 atau tautologi. Nah, berarti dari sini karena aljabar dari pernyataan ini dia berupa tautologi, maka terbukti ya pernyataan ini yang menjadi soal ini dia bernilai benar. Ya, ini ya. Ini adalah contoh penggunaan strategi pembuktian aljabar proposisi untuk membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Oke, itu tadi adalah aljabar proposisi bentuk 1. Jadi ya, biasanya digunakan untuk menentukan nilai kebenaran atau digunakan untuk membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, selanjutnya kita bagaimana berarti penggunaan aljabar proposisi bentuk 2. Tadi Ibu katakan untuk aljabar proposisi 2 sebenarnya bisa saja digunakan untuk membuktikan nilai kebenaran. Namun dia biasanya digunakan untuk menentukan kesimpulan atau konklusi. Ya, jadi ini kelebihannya dari proposisi bentuk 2. Nah, contohnya di sini. Nah, kalian bisa lihat di contoh halaman 71 ya. Di situ ada suatu realita ya. Jadi soalnya berbentuk kalimat ya, belum berbentuk kalimat baku ya. Nah, coba kita simak dulu di sini ada ketua Dharma Wanita ya yang dia itu bertanggung jawab untuk menu ya pada acara penataran. Nah, di sini dia mensyaratkan kepada pemborong catering ya yang akan menyediakan makan siang beberapa syarat ya terkait dengan makan siang yang akan disajikan. Nah, syaratnya ini ada 3. Nah, kalau kita berbicara mengenai syarat kan dalam kehidupan sehari-hari syaratnya ada 3 berarti 3-3-nya harus dipenuhi ya. Nah, di sini syarat yang pertama kata ketua Dharma Wanitanya bahwa pada setiap makan siang itu harus ada kentang bila tidak disediakan nasi. Ya, jadi harus ada kentang bila tidak disediakan nasi. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada lontong bila sudah ada nasi dan kentang. Itu syarat kedua ya. Lalu syarat yang ketiga ya pada setiap makan siang tadi, apabila ada lontong atau tidak ada nasi, maka harus tidak ada kentang. Nah, jadi 3 persyaratan ini harus dipenuhi oleh pemborong catering ketika dia menyajikan makan siang. Nah, tentu kalau kita melihat dari permasalahan ini kan terlihat banyak ya pernyataannya. Apakah bisa gitu ya disederhanakan? Nah, itu kan pasti yang kita pikirkan di kepala kita. Nah, maka untuk menyederhanakan ini artinya kan kita harus menarik kesimpulan kan ya dari 3 syarat ini. Nah, untuk kita bisa menarik kesimpulan dari syarat ini agar terpenuhi semuanya, artinya agar valid keputusan yang kita ambil, maka disinilah kita bisa menggunakan strategi pembuktian yang aljabar proposisi bentuk 2. Nah, tentunya karena kita ingin menggunakan teorema dasar yang ada, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menerjemahkan yang awalnya berupa kalimat seperti ini, ya, kalimat kita sehari-hari, kita ubah ke dalam bentuk bakunya, ya. Nah, bentuk bakunya. Nah, kita ubah tadi 3 pernyataan itu diubahnya akan menjadi seperti ini. Ya, coba Ibu jelaskan. Tadi syaratnya pada setiap makan siang ya, jadi berlaku untuk ketiga hal ini. Yang pertama tadi harus ada kentang bila tidak disediakan nasi. Nah, ini pernyataan ini sudah mudah ya, karena di sini sudah ada kata bila. Ingat, merubah ke bentuk baku itu adalah mengubahnya ke dalam bentuk pernyataan implikasi biasanya. Nah, di sini harus ada kentang bila tidak disediakan nasi, itu kan setara dengan pernyataan jika tidak ada nasi, maka ada kentang. Ya.
Nah, sehingga bentuk bakunya kita bisa mengambil permisalan, misalnya ada nasi itu kita misalkan dengan A, berarti kalau misalnya tidak ada nasi, si A tadi kita tambahkan dengan negasi, sehingga kita lambangkan dengan negasi A, ya. Nah, kemudian karena dia berbentuk jika maka, artinya pernyataan ini adalah pernyataan implikasi, ya. Nah, maka ada kentang. Nah, ada kentang kita lambangkan saja dengan proposisi yang berbeda, misalnya B, ya. Sehingga untuk syarat yang pertama itu kalimat bakunya ya adalah negasi A, jika negasi A maka B. Seperti ini, ya. Lalu yang ke B, ya, yang syarat kedua juga sama. Tidak boleh ada lontong bila sudah ada nasi dan kentang. Ini ada kata kuncinya bila, ya. Berarti kalau kita ubah ke implikasi, kita baca saja dari sini. Bila sudah ada nasi dan kentang, ya, atau kita tulis jika ada nasi dan kentang, tidak boleh ada lontong. Berarti kan maka tidak ada lontong, ya. Ada nasi tadi di syarat pertama kita lambangkan A, berarti di sini juga harus kita lambangkan dengan A, ya. Jangan berbeda. Dan kentang, ada kentang. Berarti ya kentang tadi dilambangkan dengan B, berarti juga ditulis dengan B. Lalu pernyataannya tadi berbentuk implikasi, jadi lambangnya operasi implikasi. Lalu tidak ada lontong. Nah, karena lontong tadi di pernyataan pertama tidak ada, berarti kita menambahkan proposisi baru. Ya, kita misalkan saja dia dengan C, ya. Nah, namun karena di sini ada tidak, supaya memudahkan, berarti kita tambahkan negasi. Jadi negasi C. Nah, ini adalah bentuk baku untuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga sama ya seperti syarat 1 dan syarat 2 kita terjemahkan. Nah, ini sudah berbentuk jika maka nih ya. Apabila ada lontong atau tidak ada nasi, maka harus tidak ada kentang. Nah, atau bisa kita tuliskan, jika ada lontong atau tidak ada nasi, maka tidak ada kentang. Nah, kita kembalikan ke permisalan kita tadi. Ada lontong, itu C, kita tuliskan C. Atau berarti sama dengan disjungsi, ya. Lalu tidak ada nasi berarti adalah negasi A, ya. Lalu pernyataannya implikasi berarti operasinya implikasi. Tidak ada kentang adalah negasi B. Nah, dari sini syarat-syarat yang dikemukakan oleh ketua Dharma Wanita tadi kalau dalam bentuk bakunya adalah seperti ini. Nah, oke, sekarang kita bantu ya cateringnya tadi, ya, petugas cateringnya. Artinya, kan tiga-tiganya tadi, kata ibu harus dipenuhi, ya. Artinya ketiga-tiganya harus benar, harus valid. Nah, berarti ketiga ini, karena ketiganya harus dipenuhi, berarti yang kita gunakan adalah penghubungnya konjungsi, ya. Ini, dan ini harus bernilai benar. Atau bisa dituliskan, ketiga pernyataan ini, kalau kita dankan, ya, ini didankan ketiganya, itu sama dengan 1, ya, nilainya tautologi atau benar. Nah, karena kan harus terpenuhi ketiga-tiganya. Nah, dari sini, untuk kita melakukan aljabar dari pernyataan ini, itu dasarnya sebenarnya adalah teorema dasar yang nomor 17, ya, yang pernah disinggung oleh Ibu Agni, di mana yang teorema 17 ini bisa terdiri dari 2, ya. Kalau yang ini kan baru disjungtif, ya. Ada lagi satu yang konjungtif, ya, atau Ibu tuliskan seperti ini, ya. Jadi yang awalnya nomor 17 tadi, itu kita sebenarnya ada 2, ya. Pertama, yang dia itu berdasarkan tabel penaralan disjungtif seperti ini. Jadi kalau ada pernyataan P atau Q itu adalah sama dengan kontradiksi atau 0, maka berlaku P-nya sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya yang B, P dan Q sama dengan 1, itu jika dan hanya jika P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 1. Nah, ini kan adalah bentuk dari tadi pernyataan awal yang mau kita aljabarkan proposisi, ya. Jadi aljabar proposisi bentuk 2 itu dia didasarkan pada teorema yang 17B ini. Ya. Berarti kalau kita punya P dan Q sama dengan 1, berarti P-nya sama dengan 1, Q-nya juga sama dengan 1. Nah, artinya, ya, pada tadi pernyataan yang mau kita terapkan aljabar proposisi bentuk 2,
ada 3 ya. Ini didankan dengan ini, didankan dengan ini sama dengan 1. Berarti menurut 17B tadi, maka negasi A, maka B ini dia sama dengan 1 ya. Lalu A dan B, maka negasi C juga sama dengan 1. Yang C atau negasi A, maka negasi B juga sama dengan 1. Nah, dari situ kita jalankan. Ya, ini sama dengan 1. Kalau kita terapkan teorema dasar, ya implikasinya kita ubah ke disjungsi jadi seperti ini. Ya, nah ini sudah yang paling sederhana. Lalu yang B juga sama dengan 1, karena tadi harus bernilai benar. Berarti kalau kita terapkan implikasi, ya teorema dasar merubah implikasi menjadi disjungsi, dia paling sederhananya bentuknya adalah seperti ini. Ya. Nah, lalu yang ketiga juga sama, ya dia sama dengan 1. Kita ubah juga yang implikasinya menjadi dalam bentuk disjungtif ya. Jadi seperti ini. Nah, ada 3 buah pernyataan. Nah, sudah seperti ini baru kita selesaikan ketiga buah pernyataan ini. Dia harus sama dengan 1. Nah, caranya tinggal kita ajabarkan ya. Seperti tadi ajabarkan. Nah, ini yang A atau B dan yang ini negasi A atau negasi B, negasi C kita ajabarkan. Ini A dengan negasi A jadi ini, A dengan negasi B jadi ini, A dengan negasi C jadi ini ya, B dengan negasi A jadi ini dan seterusnya ya. Lalu kita dankan lagi dengan yang ini. Nah, sama ya kita lanjutkan, namun sebelum itu kita bisa sederhanakan ya. Di sini ada A dan negasi A, lalu di sini ada B dan negasi B. Nah, ini kan nilainya sama dengan kontradiksi 0 ya, berarti bisa jadi seperti ini ya. Nah, lalu karena ini kontradiksi diataukan dengan sesuatu akan menghasilkan sesuatu. Jadi seperti ini saja ya. Nah, itu menjadi seperti ini. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, kita ajabarkan lagi. Menjadi A dan negasi B, kita dankan dengan negasi C dan A. Menghasilkan seperti ini. Ya. Nah, seperti kita ajabar bilangan. Oke, sampai situ. Tuh biasanya ketelitian kalian aja lagi ya. Nah, dari sini. Nih tadi ya. Nah, lalu di sini yang pertama ada A dan negasi B dan negasi C A. Nah, ini kan A-nya 2 kali ditulis. Berarti menurut teorema dasar boleh kita tulis 1 kali saja ya. Lalu ini juga ada A dengan A. Lalu negasi C. Berarti cukup ditulis A negasi C. Yang ini juga ya, yang ini negasi A. Lalu ada juga A di dalamnya. Nah, berarti yang ini dia bernilai 0 atau kontradiksi. Ya, yang ini berarti ditulis yang negasi C-nya sekali saja. Kalau yang ini berarti A dan negasi B saja. Ya, cukup ditulis 1 kali. Yang ini tidak bisa diubah-ubah. Yang ini nilainya 0. Yang ini juga nilainya 0 ya, karena B dan negasi B. Nah, seperti ini. Oke, nah dari sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini ya. Kalian bisa susun ya proposisinya berdasarkan urutan abjad ya. Jadi A, B, C, A, B, C, A, B, C supaya memudahkan. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi ya. Nah, ini kan ada mengandung A dan negasi C. Ini juga ada A dan negasi C ya. Maka menurut absorpsi kita tulis saja menjadi A dan negasi C. Ini tetap, dan ini tetap. Nah, di sini ada lagi yang sama. Di sini ada A dan negasi B. Nah, boleh ke situ ya. Nah, bisa juga ke sini. Nah, kalau ini berarti Ibu pakai yang ini. Pakai yang A dan negasi C. Ini kan sama-sama punya A dan negasi C. Yang di sini dulu ya, yang paling terdekat. Berarti 2 ini cukup ditulis dengan A negasi C. Yang ini tetap, yang ini juga tetap. Nah, terus ini sama-sama punya A dan negasi B. Ini juga punya A dan negasi B. Berarti 2 ini itu sama saja dengan A dan negasi B saja. Nah, menjadi seperti ini. Ini semuanya pakai absorpsi ya. Nah, dari sini apakah bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Di sini sama-sama punya A ya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Pakai distributif ya.
Nah, lalu dari sini kita bisa terapkan lagi nih, karena tadi berbentuk syarat ya, pakai penghubungnya dan, berarti kita bisa ubah ini menjadi De Morgan, menggunakan De Morgan. Jadi seperti ini. Ya, negasinya dikeluarkan ya, lalu operasinya berubah, yang asalnya atau menjadi dan. Dan masih nilainya adalah sama dengan 1 ya. Artinya ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, artinya apakah dia sudah paling sederhana? Sudah ya, berarti tidak bisa lagi kita otak-atik. Berarti pernyataan ini adalah kesimpulan dari pernyataan yang awal tadi. Artinya, nah dari sini tadi, ya dari tiga syarat ini, maka kesimpulannya adalah ini. A dan negasi dari C dan B. Atau kita tuliskan seperti ini, kesimpulannya adalah A dan negasi C dan B. Ya, A dan negasi dari C dan B. Seperti itu. Atau kalau kita terjemahkan, artinya pada setiap makan siang, A berarti kan disediakan nasi. Ya, karena A tadi kan ada nasi ya, disediakan nasi. Akan tetapi, ya, lontong, ini C kan tadi lontong ya, lontong dan kentang, karena dia negasi, berarti dia tidak disediakan bersama. Kenapa bersama? Karena ini kan di dalam satu tanda kurung ya. Jadi kesimpulan dari pernyataan syarat yang disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita tadi, diambilnya oleh Catering adalah ini, bahwa setiap makan siang disediakan nasi, tetapi lontong dan kentang tidak disediakan bersama. Artinya dipilih, kalau menyediakan nasi, mau menyediakan lontong kah, bersama dengan lontong kah, atau nasi itu bersama dengan kentang. Ya, harus pilih salah satu, tidak boleh nasi, lontong, kentang semuanya ada ya, nanti tidak habis lah gitu ya. Nah, oke, ini adalah contoh penggunaan aljabar proposisi bentuk 2. Nah, mungkin itu penjelasan Ibu terkait dengan strategi pembuktian menggunakan aljabar proposisi baik bentuk 1 maupun bentuk 2. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita lanjutkan, misalnya ada pertanyaan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.